Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Bapak Zawawi dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nur Azinatul Zulfa dengan nomor 3 digit terakhir 073. Di sini saya akan merangkum materi dari kelompok 1 kemarin. Ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama macam-macam manajemen modern, dan juga yang kedua perbedaan MMT dan juga MMT dengan teknik manajemen lainnya. Untuk macam-macam manajemen modern, yang pertama yaitu ada TQM atau Total Quality Management. TQM ini sendiri menurut Salis yaitu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dapat digunakan oleh lembaga pendidikan. Ini merupakan metodologi yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Nah, tujuannya ini untuk memenuhi kebutuhan dan juga harapan dari masyarakat baik saat ini maupun di masa depan. Dalam hal ini, masyarakat ini mencakup mahasiswa, orang tua, dan juga lulusan yang berkualitas untuk mencapai tujuan tadi. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma di sini merupakan penggunaan metode statistik untuk menganalisis dan juga meningkatkan proses yang ada dengan tujuan akhir menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada define atau mendefinisikan. Tahap ini yaitu mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan proyek yang spesifik. Terus yang kedua measure atau mengukur. Di sini tim mengumpulkan data yang relevan tadi untuk diukur kinerja proses pada saat ini. Terus data yang dikumpulkan menjadi dasar untuk memahami kondisi yang ada. Terus yang ketiga analisis data. Yang keempat merancang dan juga mengimplementasikan solusi. Terus terakhir yaitu kontrol atau pengendalian. Itu tahapan dari Six Sigma. Yang ketiga ada Lean Management. Nah, Lean Management ini menurut Womack and Jones merupakan fokus pada eliminasi pemborosan dan penciptaan nilai melalui proses yang lebih efisien. Nah, ini merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan atau masyarakat tadi dengan meminimalkan pemborosan atau waste dalam proses operasionalnya. Awalnya ini dikembangkan oleh perusahaan Toyota Production System dan kini sekarang berkembang dan diadaptasi di berbagai sektor termasuk pendidikan tinggi. Itu menurut Womack and Jones tadi. Terus dalam konteks pendidikan ini, Lean Management itu tugasnya untuk membantu perguruan tinggi atau sekolah supaya bisa mengidentifikasi dan mengurangi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah seperti proses administrasi yang berulang, pengolahan data yang tidak efisien, dan sumber daya yang kurang optimal. Ini menurut Hines 2004. Terus yang terakhir ada BSC. Nah, BSC ini merupakan singkatan dari Balance Sheet Scorecard. Nah, ini merupakan secara intinya yaitu sebuah sistem manajemen yang dirancang untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh dan tidak hanya dari aspek keuangan saja. Selanjutnya yaitu perbedaan karakteristik institusi atau lembaga yang menerapkan MMT dan yang tidak menerapkan MMT. Yang pertama untuk yang pertama fokus pada pelanggan, yang tidak
fokus yang non MMT fokus pada kebutuhan internal. Terus yang kedua, MMT fokus pada pencegahan masalah, non MMT fokus pada deteksi masalah. Terus yang ketiga, MMT menginvestasikan sumber daya, non MMT fokus pada keuntungan. Terus yang keempat, MMT memiliki strategi mutu, non MMT kekurangan visi strategi mutu. Terus yang kelima, MMT menyikapi komplain sebagai peluang untuk belajar, sedangkan non itu menyikapi komplain sebagai gangguan. Terus yang keenam, MMT mendefinisikan karakteristik mutu pada seluruh area atau aspek organisasi, sedangkan non tidak memiliki standar mutu yang jelas. MMT memiliki kebijakan dan rencana mutu, sedangkan non-MMT tidak memiliki rencana mutu. MMT memiliki manajemen senior memimpin mutu, sedangkan peran manajemen dipandang sebagai salah satu pengekangan. MMT proses perbaikan mutu melibatkan setiap orang, sedangkan non hanya melibatkan tim manajemen dalam masalah apapun. MMT memiliki fasilitator mutu yang mendorong kemajuan proses, sedangkan non tidak memiliki fasilitator mutu. Dan juga banyak lainnya. Ini bersumber dari jurnal yang dikirimkan oleh kelompok 1. Terima kasih. Sekian rangkuman materi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.